Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020531119, program studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai buku yang dimana kemarin kita sudah membicarakan apa itu buku besar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gimana sih caranya posting di buku besar, gimana caranya membuat laporan buku besar, gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, buku besar. Kita mengulas lagi mengenai buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi semua rekening-rekening atau kumpulan-kumpulan rekening yang ada di dalam laporan keuangan, di mana kita setelah membuat siklus akuntansinya dan memasukkannya di jurnal umum, maka selanjutnya kita harus membuat buku besar. Oke, lanjut. Bentuk buku besar. Nah, bentuk buku besar itu seperti ini. Ada nama akun. Nama akunnya ini adalah jadi yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu adalah buku besar adalah pengelompokan setiap akun. Jadi nanti misalkan di jurnal umum itu ada kas, modal, kemudian peralatan kas atau apapun sesuai dengan periode transaksi, maka di buku besar ini maka di buku besar ini adalah kita mengelompokkan sesuai dengan nama akunnya. Misalkan nanti akun kas, nanti di sini yang postingannya kita akun kas semua, kemudian akun private ya juga akun private semua. Mengelompokkan, ya, garis besarnya buku besar adalah pengelompokan setiap akun, dimana nanti akan tersedia kode akunnya. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian untuk kolomnya ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian ada saldo, debit dan kredit. Oke, selanjutnya, nah di sini ada bentuk buku besar. Nah, ini kita ada contoh. Di sini di jurnal umum pada tanggal 2 Juni, ya, ada kas masuk sebesar 10 juta dari hasil pendapatan jasa, ya. Kasnya di sisi debit karena bertambah, ada kas masuk, kemudian pendapatan jasa bertambah di sisi kredit. Di tanggal 4 ada peralatan 15 juta, kas keluar 5 juta, utang usaha 10 juta, dan selanjutnya. Kemudian posting ke dalam buku besar yang tepat adalah nah, ini kita lihat. Berarti yang di sini yang kita lihat Juni tanggal 2 dulu. Yang di sini yang muncul di sisi debit, berarti ini adalah akun kas, ya, kas. Jadi kita kelompokkan seperti yang sesudah tadi saya jelaskan. Buku besar adalah pengelompokan dari akun-akun yang tersedia atau akun-akun yang telah dibuat. Jadi di sini adalah akun kas. Jadi yang kita masukkan ke dalam jurnalnya atau kita posting ke dalam kolomnya itu akun kas semua, akun kas saja. Jadi di sini contoh tanggal 2 Juni akun kas itu ada di debit sebesar 10 juta, maka kita masukkan ke kolom debit sebesar 10 juta. Kemudian untuk di tanggal 4, nah di sini ada akun kas juga yang muncul di sisi kredit sebesar 5 juta, maka kita masukkan di sini tanggal 4 sesuai postingannya, keterangan masuk di kredit sebesar 5 juta. Kemudian untuk saldonya di sini 10 juta dikurangi kredit sebesar 5 juta, maka saldonya masih sebesar kas kita 5 juta. Kemudian di sini ada di tanggal 6. Nah, di sini juga ada muncul akun kas di tanggal 6 di kredit sebesar 2.200.000, maka di sini kita juga harus memasukkan tanggal 6 posting di kredit sebesar 2.200.000. Ya, seperti itu. Kemudian bentuk buku besar selanjutnya, ini ada contohnya buku besar. Jadi ada nama akun kas. Nah, di sini sesuai periodenya, semua yang berhubungan dengan kas itu memasukkan semuanya posting ke dalam
buku besar di akun kas, ya, sesuai dengan nominal di sisi mana, jika bertambah di sisi debit, jika berkurang di sisi kredit, sesuai dengan jurnal umum yang telah dibuat. Kemudian untuk saldonya sesuai mengikuti, jika awalnya 20 juta dari periode berikutnya dimasukkan langsung masuk ke debit 20 juta, kemudian Anda penerimaan 3 juta di sisi debit, maka langsung di. Jika ada pengurangan di sisi kredit, maka taruhlah di sisi yang lebih banyak angkanya pengurangannya, seperti yang kita sudah jelaskan di materi sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ada nama akun piutang usaha juga. Nah, nanti di sini semua transaksi piutang usaha itu dimasukkan di buku besar akun piutang usaha. Seperti itu. Next, kemudian buku besar atau ledger. Di sini buku besar itu meliputi akun kas, ya. Ada akun T di sini masih sama di sisi kiri dan sisi kanan. Kalau di sisi kiri namanya sisi debit, kalau di sisi kanan namanya sisi kredit. Kemudian buku besar itu meliputi piutang, ya, perlengkapan, peralatan, utang, rival, modal, dan lain-lain, sesuai dengan macam-macam pekerjaan yang telah kita buat, ya. Semuanya kita wajib memasukkan di buku besar tanpa ada yang dihilangkan. Oke, mungkin ini kita akan coba posting ke buku besar dari jurnal umum yang kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Contoh di sini tanggal 1 Januari, ya. Jurnal umumnya kas di sisi debit sebesar 500 juta, kemudian di sisi kredit modal Tuan Raka sebesar 500 juta. Nah, gimana caranya kita memasukkan di buku besar? Kita memasukkannya seperti ini. Jadi, ini yang kita ambil, coba akun modal Tuan Raka. Nama akunnya kita masukkan ke judul yang ada di buku besar. Oke, nomor 1. Kemudian selanjutnya kita masukkan, ya. Karena ini modal Tuan Raka di sisi kredit, ya, maka tanggalnya atau postingnya kita masukkannya di sisi kredit, jangan sampai terbalik, ya, karena nanti tergantung kolom-kolom yang ada di buku besar kalian seperti apa, ya. Nah, ini contoh 1 Januari, modal Tuan Raka keluar sebesar 500 juta di sisi kredit. Oke, dari sini jika nanti jurnal umumnya ada beberapa halaman, maka tombol referensinya di sini ditulis JU1 dengan arti di sini referensi dari jurnal umum, ya, jurnal umum halaman 1. Seperti itu. Nanti posisi jurnal umumnya di halaman 2, maka di sini nulisnya juga JU2, jurnal umum halaman 2. Kemudian, nah, kode referensi ini secara default nanti di jurnal umum itu masih kosong. Tetapi nanti setelah kita membuat buku besar, maka muncullah nomor referensi baik dari 111, 112, 211, 311, 312. Nah, ini akan muncul tergantung nanti dari pembagian akun atau kemarin yang sudah kita pernah bikin videonya di materi sebelumnya. Itu nanti di situ ada pengelompokan akun skor. Jadi ada akun aktiva, akun beban, ada akun hutang, dan lain-lain, nanti masuknya di situ. Kemudian buku besar. Nah, di sini setelah tadi kita melakukan transaksi, maka garis besarnya seperti ini. Di akun kas atau di judul buku besar kas akan terjadi penambahan di sisi debit sebesar 500 juta. Kemudian di akun modal itu masuknya di sisi kredit sebesar 500 juta. Oke, kemudian di akun kendaraan muncul angka 150 juta. Ini akun kendaraan bertambah, ya, di sisi debit muncul 150 juta dibayar secara kas atau cash, secara tunai.
maka kas kita muncul angka 150 juta dari transaksi kendaraan ini berkurang sebesar 150 juta, atau kas kita keluar senilai 150 juta. Kemudian di akun peralatan di buku besar muncul di sisi debit 50 juta. Tetapi di sini adalah pembayarannya secara asuran atau kita hutang. Nanti masuk di sini akun hutang dagang sebesar 50 juta rupiah. Kemudian beban telepon. Di sini kita membayar senilai 1 juta. Dibayarannya secara tunai, maka beban biaya telepon munculnya di kolom debit sebesar 1 juta. Dengan tunai, dibayar dengan tunai, maka kas kita juga berkurang di sisi kredit senilai 1 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat kenapa kok bisa di sini hutang dagang munculnya di kredit, tetapi beban telepon masuknya di kredit, di debit, maaf, di debit. Sesuai kita materi sebelumnya, kita sudah memberitahukan. Jadi default masuknya beban telepon, beban itu masuknya di mana, hutang bertambah itu di mana. Nah, kita harus mengetahui itu dulu. Makanya kemarin kita tekankan pada video sebelumnya, kita harus menguasai plot-plot akun yang akan kita masukkan. Kemudian di sini kas ada bertambah senilai 8 juta. Dari mana? Dari pendapatan. Nah, pendapatan bertambah itu di sisi pendapatan bertambah di sisi kredit, kemudian kas bertambah di sisi debit. Oke, next, selanjutnya ada akun piutang bertambah di debit 5 juta. Nah, akun pendapatan 5 juta. Kita mendapatkan pendapatan jasa atau pendapatan hasil jualan ya, senilai 5 juta, tetapi tidak secara tunai atau secara piutang. Jadi kita menjual jasa secara kredit, maka munculnya di piutang, bukan di kas. Kas hanya kita masukkan setelah kita menerima uang yang masuk ke dalam kita. Oke. Selanjutnya beban asuransi. Di sini muncul senilai 750.000 secara tunai, maka akun kita ada di sisi kredit, kita tambahkan 750.000. Kemudian ada contoh selanjutnya, buku besar dari jurnal umum. Contoh ini Januari tanggal 1 kas 500 juta, kredit modal tuan raka senilai 500 juta. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan kas ke dalam buku besar. Jadi pertama, nama akunnya kita masukkan sebagai judul. Kedua, tanggalnya. Nah, kita harus lihat dulu, ini masuknya di sisi debit apa kredit. Kalau di sisi debit, maka kita memasukkannya di kolom sebelah kiri. Tetapi jika kasnya ini berada di sisi kredit, maka kita memasukkannya atau mempostingnya di sisi kredit atau sisi kanan. Oke, lanjut. Di sini Januari tanggal 1, debit, posting debit senilai 500 juta. Sesuai dengan kolom debit ya di sisi kiri. Kemudian kode referensinya seperti tadi, halamannya JU1 atau jurnal umum halaman 1. Kemudian nomor referensi yang telah kita buat di buku besar nanti masuknya ke jurnal umum kolom referensi. Karena secara default di jurnal umum kode referensi ini masih kosong. Jadi kita buat kode referensi ini kita setelah membuat buku besar. Oke, next, selanjutnya di sini kita ada contoh lagi. Ada jurnal umum seperti ini. Di tahun 2002 Maret tanggal 5 ada kas masuk sebesar 50 juta dari modal tuan rangga 50 juta. Tanggal 7 ada perlengkapan, kita membeli perlengkapan secara tunai senilai 2 juta dan kas berkurang senilai 2 juta. Kemudian di tanggal 15 kita membeli kendaraan 90 juta dengan tunai sebesar 10 juta
ditambah dengan hutang senilai 80 juta ya. Jadi kita ada dua transaksi nanti, kendaraan secara kas senilai 10 juta, sisanya senilai hutang yakni 80 juta. Kemudian di tanggal 17 kita membeli peralatan sebesar 30 juta dengan sebesar 30 juta. Tanggal 20 kas kita bertambah senilai 15 juta dari pendapatan kita 15 juta. Kemudian jurnal lanjutannya pada tanggal 22 kita ada membayar biaya telepon sebesar 500 cash atau tunai sebesar 500.000. Tanggal 25 Maret ada hutang kas, kita cicil ya, kita cicil hutang tadi mungkin yang senilai 80 juta tadi, kita cicil, kita bayar 3 juta, maka kas kita keluar 3 juta. Kemudian tanggal 26 kas kita bertambah senilai 10 juta dari pendapatan kita 10 juta. Kemudian piutang kita bertambah dari hasil penjualan senilai 25 juta. Oke, kemudian tanggal 30 kita membayar biaya gaji senilai 2 juta dengan cara cash atau tunai, maka kas kita berkurang senilai 2 juta. Nah, ini di sini muncul besarnya seperti ini. Dari transaksi pertama tadi kita kas bertambah senilai 50 juta dari modal tuan ranking sebesar 50 juta. Kemudian kita membeli perlengkapan senilai 2 juta secara cash ya. Maka muncul akun di sini nominal 2 juta di akun kas senilai 2 juta. Oke, kendaraan kita membeli senilai 90 juta dengan rincian secara cash 10 juta, kemudian secara hutang 80 juta. Jadi, seperti itu. Jadi tempatnya di sisi kanan dan di sisi kiri ini tergantung dari kita ngambilnya dari jurnal umum yang telah kita buat. Jika jurnal umumnya kita memasukkannya kas di sisi debit, maka di buku besar kita juga harus memasukkannya di sisi debit sesuai dengan sisi pada saat di jurnal umum. Oke, selanjutnya peralatan, kita memberi peralatan senilai 30 juta secara tunai. Nah, maka di sini muncul akun peralatan debit 30 juta, muncul akun kas senilai 30 juta di sisi kredit. Kemudian kas bertambah senilai 15 juta dari hasil pendapatan 15 juta. Kemudian selanjutnya kita membayar biaya telepon senilai 500.000 secara cash. Maka di sini kita harus menginput kedua-duanya seperti yang di jurnal umum. Oke, kemudian hutang kita bertambah 3 juta dari hutang kita berkurang 3 karena kita membayarnya secara cash senilai 3 juta. Kemudian kas kita bertambah 10 juta dari pendapatan yang kita dapatkan senilai 10 juta. Kemudian piutang, ya, kita mendapatkan pendapatan tetapi tidak secara cash, tapi secara tempo, maka maksudnya di akun piutang senilai 25 juta. Kemudian di harusnya di sini mohon maaf, di sini itu maksudnya di pendapatan ya. Pendapatan masuk sebesar 25 juta. Kemudian kita membayar beban gaji senilai 2 juta secara tunai. Nah, akan muncul beban gaji dan kas senilai masing-masing. Oke, terima kasih. Berikut adalah materi pembelajaran mengenai buku besar. Ya, dan yang pasti yang harus digarisbawahi adalah buku besar, yaitu pengelompokan dari setiap akun yang telah kita transaksikan atau yang telah kita jurnalkan di jurnal umum, kita kelompokkan masing-masing. Baik dari kas, nanti kita kelompokkan semua postingan akun yang berhubungan dengan akun kas, kita akan jadikan satu sesuai dengan periode tersebut. Kemudian akun pendapatan juga kita ringkas menjadi satu. Ya, namanya adalah buku besar atau general ledger. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah
mendengarkan dan menyimak. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, termasuk saya sendiri. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.